pihak pemohon prinsipal ada Insinyur Pranoto, kemudian Pak Dr. Andes Agung, kemudian kami dari tim penasihat hukum, saya sendiri Heru Sugiono, kemudian rekan kami Teguh Hartono, kemudian rekan kami Awalus Soim, dan juga Amudra, serta rekan kami yang hadir melalui online Singgih Tommy Gumilang, serta kami juga menghadirkan ahli yang hari ini hadir melalui luring, Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri, sementara yang hadir melalui online Bapak Nazarudin, dan kami juga menghadirkan saksi fakta yaitu Bapak Joko Herwanto dan juga Bapak Haryo Sumantri. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemerintah silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan Bapak Ahmad Kumaidi, kemudian saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya Bapak Surdianto, dan sebelah kirinya lagi Bapak Wahyu Jaya. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan keterangan saksi. Hadir dari ahlinya pemohon Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri, SHMH, dan Nazarudin SHum dan ya berdua. Jadi berdua untuk ahli dan saksi Joko Herwanto SOS dan Insinyur Haryo Sumantri. Untuk ahli supaya maju ke depan yang hadir Pak Taufik ke depan dan saksi Pak Joko Herwanto dan Pak Insinyur Haryo. Untuk Pak Nazarudin bagaimana? Belum ada juru sumpahnya? Belum ya? Ya, belum Pak. Belum ya? Masih berupaya mencari atau masih tidak berupaya mencari. Baik, Sedang. nanti kalau ada kami sumpah menyusul, kalau tidak kita periksa pada persidangan berikutnya. Yang mulia Bapak Ridwan Mansur dimohon berkenan memandu lapal sumpah untuk ahli. Baik yang mulia, dan saksi yang baik yang mulia di persidangan. Ahli terlebih dahulu Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri SHMH, dan juga yang hadir secara online Bapak Nazarudin SHum MA. Pak Nazarudin tidak dulu. Oh belum ya? Iya. Satu. Baik. Pak Taufik ya. Dan saksi nanti. Saksi ahli Nazarudin SHum. Nazarudin tidak yang tidak yang hadir. Iya Pak Taufik. Baik. Ini lapas sumpah yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Untuk saksi Bapak Joko Herwanto SOS, kemudian Bapak Insinyur Haryo Sumantri. Ikuti lafaz sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Silahkan kembali ke tempat ahli dan saksi. Silakan Pak Taufik beri keterangan lebih dahulu. Waktunya 10 menit, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab.
Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk memberi keterangan ahli, secara singkat akan saya sampaikan. Dan saya menyadari, saya kira Majelis Hakim di sini lebih ahli dari saya ya, karena saya tahu latar belakang pendidikannya. Tapi mohon izin. Yang pertama, mengenai fakta sejarah ya, ini saya juga belajar dari Yuniarto mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia, bahwa sebelum Indonesia ada, itu ada negara yang namanya Hindia Belanda, dan waktu itu belum dikenal istilah warga negara tapi penduduk ya. Jadi belum ada warga negara Indonesia, masih penduduk Hindia Belanda yang dibagi menjadi 3 golongan ya, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Masing-masing dikenakan hukumnya sendiri-sendiri. Baru tanggal 28 Oktober 1928 lahir bangsa Indonesia secara politis ya, melalui Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita tidak tahu bangsa apa ya, bisa bangsa Melayu, bisa bangsa Jawa, bisa bangsa Sunda ya. Tapi setelah 28 secara politis bersumpah untuk menjadi bangsa Indonesia. Jadi kata bangsa Indonesia itu lahir tanggal 28. Setelah tahun 45 tanggal 17 baru dinyatakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Belum ada Indonesia, belum ada republik. Apakah republik atau kerajaan itu belum diputus pada waktu itu ya. Ada yang minta kerajaan, menurut Prof. Jimli cuma 8 anggota ya, mayoritas republik. Baru tanggal 18 dibentuklah negara Republik Indonesia berdasarkan teori ketatanegaraan yang lazim ya, dan sesuai dengan deklarasi Montevideo ya, Convention. Itu ada 3 unsur negara, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus lengkap sudah 3 itu terpenuhi, sedangkan mengenai pengakuan itu sambil berjalan. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Kemudian secara formal Belanda belum mengakui kemerdekaan, baru secara perjanjian Konferensi Meja Bundar tahun 49, tepatnya tanggal 27 Desember, Belanda menyerahkan kedaulatan ya, bisa juga mengakui kedaulatan bangsa Indonesia atau kemerdekaan atau negara Indonesia ya. Dan kemudian 1 tahun kemudian tanggal 28 September negara Republik Indonesia menjadi anggota PBB. Nah, dengan demikian maka atas dasar fakta sejarah di atas, maka kami ingin menunjukkan norma hukum yang sesuai dengan fakta sejarah ya, muatan norma hukum anak kalimat yang sesuai dengan fakta sejarah. Pertama, anak kalimat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Ya, anak kalimat ini disebut di dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Lambang Negara nomor 24 tahun 2009. Ya, kemudian pasal 5 ayat 1, bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum, ini yang fakta yang benar ya, tanggal 17 Agustus. Kemudian dalam pasal 7 ayat 3, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Ini yang benar ya menurut fakta sejarah. Nah, ini saya kasih contoh yang salah. Ya, muatan norma hukum
yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Kata republik dalam anak kalimat hari ulang tahun atau HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 16A, 18 dan 20. Ini tidak sesuai dengan fakta sejarah. Jika kata republik dalam anak kalimat di Undang-Undang Protokol Akuo ini dikaitkan dengan anak kalimat dalam Undang-Undang Lambang Negara di atas, yakni kata bangsa dalam anak kalimat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa, akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya. Sementara ketidakpastian hukum merupakan hak setiap warga negara. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 9 tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, Yang Mulia, saya simpulkan, berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar, maka kata yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, yakni republik, dalam anak kalimat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Protokol Akuo, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, setiap tanggal 17 Agustus harus dihapus atau harus dimaknai bangsa. Selain itu, jika kata republik tersebut tidak dihapus, maka kerugian konstitusional para pemohon dan juga seluruh anak bangsa didik yang tetap menjadi akan tetap menjadi terjadi, mengingat kata republik dimaksud dalam Undang-Undang Protokol Akuo tidak sesuai dengan fakta sejarah, bertentangan dengan ilmu. Nah, ini berarti semua warga negara itu akan merasa rugi kalau ini diteruskan seperti dalam Undang-Undang Protokol. Saya kira itu para majelis hakim yang kami muliakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk saksi. Siapa dulu saksinya? Kuasa hukum. Siapa dulu yang didengar? Bapak Aryo Sumantri. Pak Aryo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Haryo Sumantri. Saya Sekretaris Jenderal Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Mohon izin Yang Mulia, kami tertarik dengan perkara 66 ini karena di sini adanya suatu pelurusan nomenklatur kemerdekaan Republik Indonesia menjadi nomenklatur kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena kalau umpamanya itu tetap dilakukan, akan terjadi dosa-dosa politik. Dosa politik yang pertama adalah dosa kepada bangsa Indonesia. Dimana, Bapak sebagai saksi ya, tidak boleh berpendapat. Iya Pak, mohon maaf Pak. Ya, supaya keterangannya pada keterangan fakta yang saudara saksikan, dilihat, didengar, dialami, dan lain sebagainya. Tidak boleh berpendapat. Iya Pak, mohon maaf. Silakan. Terima kasih. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya pelurusan nomenklatur tersebut dari pihak organisasi itu untuk melakukan seminar, forum group discussion atau FGD. Terus kita juga melakukan upaya kepada MPR, menyurati kepada pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada tindakan yang signifikan. Itu Pak, terima kasih Pak. Itu ya yang Bapak pernah lakukan, bersurat ke lembaga-lembaga yang disebutkan tadi, tapi sampai sekarang belum ada respon atau belum ada sama sekali? Belum ada sebenarnya. Baik, Yang mulia, terima kasih. Silakan kembali dulu, nanti dilanjutkan dengan
pendalaman jika ada pertanyaan. Silakan saksi berikutnya, Pak Joko. Yang terhormat Bapak Ketua beserta Bapak Hakim yang saya muliakan, perkenalkan saya Joko Herwanto. Kebetulan saat ini menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah. Kami mengenal dengan para pemohon sudah mulai tahun 2000-an terkait dengan perkara nomor 66. Kami bersama-sama berupaya mulai dari tahun 2016 dengan menyampaikan petisi kepada Bapak Presiden tentang pelurusan frasa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan petisi ini sudah kami sampaikan, termasuk waktu itu kami titipkan pada Pak Luhut. Kemudian upaya-upaya yang lain, yang kedua kami mengadakan dengar pendapat di gedung MPR, dan diterima waktu itu hadir di dalam acara tersebut Pak Muhaimin Iskandar, Bu Mutia Hatta, kemudian beberapa ahli sejarah. Kami ingin menyuarakan yang sama, bahwa perlu ada pelurusan frasa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut kami juga bersurat kepada Bapak Presiden dan akhirnya disposisi turun kepada Kementerian Dalam Negeri. Kami berkesempatan untuk audiensi, dan di dalam audiensi itu disarankan untuk membuat forum grup diskusi di beberapa daerah, beberapa provinsi, yang itu jadikan dasar untuk pengajuan ke Pres. Nah, untuk itulah maka beberapa FGD sudah kita laksanakan. Yang pertama di Bengkulu, kemudian yang kedua di Jombang 10 Januari 2024, kemudian tanggal 23 Januari 2024 fokus grup diskusi kami laksanakan di Pontianak. Secara umum di dalam FGD itu sepakat dengan kita menghadirkan berbagai komponen dari unsur pemerintah, akademisi sebagai narasumber, kemudian berbagai ormas, mempunyai pemahaman yang sama di dalam forum diskusi itu, bahwa ada hal yang perlu diluruskan di dalam selama ini setiap tahun dilaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami bersyukur di kurun waktu terakhir ini kami baru menemukan ada undang-undang keprotokolan nomor 9 tahun 2009 yang selama ini kami belum pernah mendengar, termasuk di dalam audiensi dengan Kemendagri, apa yang dasar pemerintah melakukan edaran setiap tahun dinyatakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata belakangan baru tahu ada Undang-Undang nomor 9 tahun 2009. Untuk itulah maka kami bersyukur sekali pada akhirnya sampai di Mahkamah Konstitusi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kebijaksanaan para hakim, apa yang telah kami upayakan sekian lama ini bisa dikabulkan. Yang terakhir, sebagai bagian dari kami mengingatkan bahwa 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 18 Agustus adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun kami menandai dengan pembangunan rumah syukur kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 2009 unit kami bangun, kami persembahkan untuk masyarakat warga Indonesia, sekaligus mengingatkan tentang dua hal nikmat besar kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus. Demikian yang mulia. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, silakan kembali ke tempat. Dari pemohon ada pertanyaan untuk ahli dan saksinya? Mohon izin yang mulia. Kebetulan ahli kami sudah siap Al-Qur'annya. Ada? Apakah mau disumpah sekarang? Silakan. Mana juru sumpahnya? Berdiri Pak, berdiri. Mana juru sumpahnya? Kameranya agak dibelakangkan. Ini Pak. Ya, diangkat Al-Qur'annya. Islam kan? Al-Qur'an diangkat. Ya.
Siap. Ikuti lapas sumpahnya, saya bantu lapal sumpahnya. Kalau saya, Pak. Ya, baik. Di belakang saja nggak apa-apa, Duk. Dari samping, ya. Iya, baik, Pak. Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Ya, cukup. Silakan. Baik. Silakan Pak, beri keterangan 10 menit. Pak Nasar.